Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kajian sebentar lagi kita akan mulai, Bapak dan Ibu. Ya, silakan sambil menunggu waktu, ya dipersiapkan dahulu alat tulisnya untuk mencatat ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Ustadz. Baik, Ustadz Johan sudah bergabung, Ustadz? Ya, Bismillah. Ustadz Johan sudah bergabung ke dalam Zoom. Hah? Baik, sudah ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Baik, Insya Allah kajian kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya ahlan wa sahlan, selamat datang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya ahlan wa sahlan ya Ustadz Johan Saputra Halim. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum. Senang bisa ketemu antum nih semua. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustadz. Ya, ya, Alhamdulillah, ya, limpahan nikmat itu saja masih kita dapatkan Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita semuanya berdasarkan ya, taufik dan hidayahnya, ya kesehatan serta waktu luang yang Allah berikan kepada kita semua, meringankan tangan dan kaki kita untuk terus menghadiri majelis ilmu. Tentu ya dengan tujuan yang utama kita yaitu menambah ilmu serta menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kurang lebih 1 jam ke depan kita akan memperoleh ilmu yang bermanfaat dari guru kita yaitu Ustadz Johan Saputra Halim hafizahullah taala. Insya Allah kajian kita pada malam hari ini itu bertemakan yaitu jangan khawatir, rezekimu tetaplah milikmu. Kajian ini insya Allah diisi rutin oleh para asatiz kita hafizahumullah taala yang mana diselenggarakan oleh Koperasi LSI, Koperasi Lariba Solusi Indonesia, Lariba Consulting, membantu UKM dan koperasi syariah naik kelas tanpa riba. Lariba Homes memberikan makna di setiap sudut ruang. Orchid Glow, UPT Utairo Solusi Integrasi membantu bisnis menjadi lebih mudah dengan solusi transformasi digital yang inovatif dengan sistem yang terintegrasi. Yurbi Sodakot, bantu hitung dan salurkan zakat. KPMI Jakarta, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, wilayah Jakarta. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam menghadapi kondisi ekonomi yang saat ini sekian menurun, ya, tentu saja ketabahan menjadi salah satu ya kunci utama kita dalam ya melewati kondisi ini. Ya ada beberapa saudara kita yang justru meraih keberuntungan ya di saat menghadapi ujian seperti ini karena ketabahan dan keimanan mereka. Namun ada pula yang rugi di dunia dan akhirat karena ya, menghadapi kondisi ini ya mereka banyak mengeluh dan sulit menerima keadaan. Nah, tentu saja ujian ekonomi bisa berubah menjadi malapetaka besar bagi kita apabila tidak kita hadapi dengan iman dan kesabaran. Nah, maka pada malam hari ini kita akan mencari tahu bagaimana caranya agar tetap selalu bersabar dan terus berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi situasi-situasi sulit. Nah, insya Allah kita akan temukan jawabannya pada kajian kita malam hari ini. Baik, sebelum kajian kita mulai, mohon kepada seluruh yang peserta yang hadir malam hari ini untuk memperhatikan adab-adabnya ya ketika majelis ilmu berlangsung. Ya mohon dicatat ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Ustadz ya, dan juga nantinya ya di akhir sesi 20 menit terakhir kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya dipersiapkan pertanyaan dari sekarang ataupun ketika ya kajian materi disampaikan ya silakan. Ya, jika ada yang ingin tanyakan terkait materi yang disampaikan oleh Ustadz juga kami persilahkan.
Kepada ikhwan kami silakan buka kameranya, dan juga untuk akhwat kami mohon untuk tetap dimatikan kameranya. Baik, kita tidak perpanjang mukadimahnya, mari kita masuk ke sesi utama majelis kita malam hari ini. Kami persilakan kepada Ustadz Johan untuk memulai majelis ilmu kita. Tafadhol. Barakallahu fikum, jazakallah khairan. Mas, hostnya siapa nih namanya nih? Andri, Ustadz. Salam kenal ya, Mas Andri ya. Oh, yang antum yang ini ya, Nah, yang kontaknya. Barakallahu fik. Alhamdulillah, senang bisa ketemu antum dan semua ikhwah semua. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akhwati fillah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Sebelumnya saya mohon maaf ya, karena mungkin ini agak sedikit batuk-batuk dikit nih, mohon dimaklumi nanti ya. Saya bawa ini air hangat ini. Ya, tema kita pada malam hari ini menarik sekali. Masya Allah, terutama dalam situasi dan kondisi perekonomian ya, bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia ya. Dan kita sebagai seorang Muslim dalam menyikapi situasi yang ada saat ini, itu sebenarnya kita nggak perlu sedih, nggak perlu risau, nggak perlu khawatir ya. Apalagi kalau kita kembali kepada prinsip-prinsip keimanan kita. Nah, insya Allah materi kita pada malam hari ini eh, kita akan sedikit mengurai ada 7 prinsip. Ada 7 prinsip dan ini prinsip yang sangat erat kaitannya dengan akidah kita. Khusus berbicara tentang masalah rizki. Ya, bagaimana akidah kita, akidah Rasulullah SAW dan para sahabat, dan akidah para a'immah dalam menyikapi masalah rizki ini. Ya. Untuk diketahui, Alhamdulillah, Ana sudah menulis artikel ya, kurang lebih kalau nggak salah 26 halaman ya. Insya Allah mungkin nanti saya bagikan setelah kegiatan ini, atau mungkin besok saya bagikan lewat Mas Andri, insya Allah, untuk bisa dibagikan kepada seluruh peserta. Jadi sebagian besar apa yang akan saya sampaikan insya Allah sudah ada di artikel itu. Kebetulan tadi sore baru kelar sebelum maghrib artikelnya. Insya Allah nanti saya bagikan. Jadi teman-teman saya harapkan untuk bisa fokus mendengarkan. Paling yang perlu dicatat itu mungkin fawaid-fawaid yang sifatnya poin-poin inti ya, seperti itu. Karena mungkin boleh jadi nanti ada hal-hal yang belum sempat saya tuliskan di artikel, nanti akan saya sampaikan, boleh jadi. Jadi saya berharap sebagian besar fokusnya itu untuk mendengarkan dan memahami. Bismillah. Mudah-mudahan suara saya jelas ya. Barakallahu fikum. Jelas ya, jelas, Mas Andri jelas. ya? Ya, Baik. jelas. Ya. Nah, ada 7, tadi saya sampaikan ada 7 prinsip ya terkait tema kita ini, menyangkut rizki. Yang pertama, kita wajib meyakini bahwasanya rizki Allah Subhanahu wa taala untuk segenap hambanya, termasuk kita, orang-orang yang beriman kepadanya, itu semuanya sudah tercatat. Semuanya sudah tercatat. Ya, bahkan sudah tercatat dalam lembaran takdir 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ini wajib menjadi keyakinan kita ya. Karena ini bagian dari rukun iman kita. Ya. Rukun iman yang keenam, al-imanu bil qada'i wal qadar. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik maupun yang buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah.
Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat takdir segenap makhluk, segala sesuatu apa yang akan terjadi. Sebelum Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalam untuk mencatat takdir, ya. Disebutkan oleh Rasulullah SAW, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ya, pena takdir itu telah diangkat dan tinta-tinta takdir itu telah mengering. Ya, lembaran-lembaran tempat Allah Subhanahu wa taala mencatat takdir itu telah mengering. Artinya itulah ilmu Allah Subhanahu wa taala terkait apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Termasuk dalam hal ini adalah jatah rizki segenap makhluk. Itu semua sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita yakini. Dan kita lahir dalam keadaan membawa jatah rizki kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskannya. Ini di dalam surat Hud ayat yang ke-6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdi'aha wa mustawdi'aha. Kullun fi kitabin kullun fi kitabin mubin." Tidak ada satupun makhluk yang bernyawa di bumi ini, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rizkinya. Rizkinya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jatah rizki kita masing-masing, ya, dari sejak kita lahir sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah ditentukan dan tidak akan berubah dari ketentuan tersebut. Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hewan-hewan melata. Allah Subhanahu wa taala tahu sarang persembunyian mereka. Allah Subhanahu wa taala tahu tempat mereka menyimpan makanan. Ya. Dan semua itu sudah tercatat dalam kitab induk yang nyata. Keyakinan ini juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Bahkan sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, "Lau anna ibna Adam haraba min rizqihi." Andai kata anak Adam, dia lari dari rizkinya, ya, rizki yang Allah sudah tetapkan, ya, dia berusaha menghindar. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, andai kata anak Adam lari menjauhi rizkinya, kama haraba minal maut, sebagaimana dia lari dari kematian, la yudrikuhu rizquhu kama yudrikuhul maut. Niscaya pasti rizkinya akan menyusul dia, akan mendatangi dia, sebagaimana kematian itu pasti akan menyusul dan mendatangi dia. Sampai seperti itu Rasulullah SAW menggambarkan bahwasanya seseorang itu, setiap jiwa yang hidup, ya, dia pasti akan mendapatkan jatah rizkinya sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Ya, hadis ini derajatnya hasan, ya. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menegaskan juga, lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Sungguh satu jiwa tidak akan mengalami kematian sampai dia mendapatkan rizkinya secara sempurna, jatah rizkinya. Rizki yang terakhir itu pasti dia dapatkan sebelum dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau masih ada jatah rizkinya, dia nggak akan mati. Ya, sebagaimana seseorang, ya, dia pasti akan mendapatkan rizkinya sebelum kematiannya. Jadi kita nggak perlu khawatir apa yang mesti kita khawatirkan. Ya. Terkait hal ini ada kisah yang menarik yang pernah saya dengarkan, ya, dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Beliau menceritakan tentang kisah seorang laki-laki yang mengunjungi suatu kampung, ya. Kampung tersebut memiliki bi'r, ya, sumur yang lumayan dalam lah gitu. Ketika dia menoleh ke sumur tersebut, dia terjatuh. Dia jatuh ke dalam sumur tersebut. Orang ketika itu nggak ada orang, lagi sepi gitu, ya. Sementara dia tenggelam. Dia teriak-teriak, nggak ada yang nolong gitu, ya.
Namun ada orang yang kebetulan mungkin melintas, melihat dia, akhirnya eh, menyelamatkan dia, menolong dia, mengangkat dia dari sumur tersebut. Dia memanggil kawan-kawannya, penduduk kampung, untuk ikut membantu menolong laki-laki tersebut. Terselamatkan laki-laki ini. Kemudian dia diberi minum susu. Dia diberi minum susu, kemudian diminta untuk menceritakan gimana sih kok bisa nyebur ke dalam sumur, gimana ceritanya. Akhirnya dia menceritakan sambil mencontohkan, dia menuju sumur tadi, kemudian dia menoleh sekali lagi, mencontohkan tadi saya seperti ini, tiba-tiba saya jatuh. Ternyata kali ini dia jatuh lagi gitu. Dia jatuh lagi ke sumur. Dalam kondisi ada banyak orang yang berada di sekitar sumur tersebut yang bisa menolong dia. Namun kali ini dia tidak terselamatkan. Dia meninggal. Ya. Eh, ada hal menarik yang diungkapkan oleh Syekh Abdul Razak ketika menyampaikan kisah ini. Beliau mengatakan, perhatikan, seseorang itu dia tidak akan mati sampai dia menikmati rizkinya yang terakhir. Nah, dalam kisah ini, laki-laki ini dia masih punya jatah rizki minum susu sebelum dia meninggal. Sebenarnya kans laki-laki ini untuk meninggal itu lebih besar ketika dia jatuh pertama kali. Karena ketika dia jatuh pertama kali, itu orang lagi sepi. Nggak ada yang bisa cepat menolong dia ketika itu. Ya. Namun karena dalam takdir Allah Subhanahu wa taala dia masih punya jatah rizki minum susu, maka dia tidak meninggal, dia terselamatkan. Justru dia meninggal pada kali yang kedua, ya, setelah dia minum susu. Padahal itu dalam kondisi banyak orang yang bisa menolong dia dengan cepat ketika itu. Ya, subhanallah. Demikianlah keajaiban rizki ini. Jadi kita nggak perlu khawatir sebenarnya kalau kita selalu mengingat eh, janji Allah Subhanahu wa taala terkait rizki hambanya. Nah, dari prinsip yang pertama ini, ikhwati fillah rahmanillah wa iyyakum jami'an. Jadi sekali lagi ya saya ulangi, rizki kita sudah ditetapkan kadarnya. Dia tidak akan bertambah sedikit pun dari kadar yang sudah ditetapkan, juga tidak akan berkurang sedikit pun. Plus dia tidak akan tertukar. Sama sekali nggak akan tertukar jatah rizki kita dengan jatah rizki orang lain. Ada kejadian menarik tadi Mas Adri, sebelum saya eh, bersiap-siap untuk mengisi kajian online kita ini. Kebetulan saya dibantu oleh teman-teman untuk menyiapkan kajian online ini. Saya tadi kebetulan beli nasi bungkus gitu, ya. Ini barusan nih kejadian, beli nasi bungkus, ada 3 bungkus buat saya dan 2 orang rekan saya yang ada di sini. Kebetulan saya pilih eh, yang menunya khusus ya, artinya kemudian yang menjual nasi bungkus itu memberikan tanda ya, kertas nasi bungkusnya itu disobek. Ini buat Ustadz kata dia gitu. Dia pisahkan. Gitu. Ya karena memang saya lagi batuk, saya nggak bisa memakan makanan jenis tertentu, jadi saya pilih begitu. Setelah nyampe di sini, ternyata bungkusannya ketukar. Bungkusannya ketukar. Akhirnya saya tetap makan eh, nasi yang lauknya itu yang saya hindari gitu. Subhanallah. Jadi ini keajaiban rizki ya. Kalau memang rizkinya yang itu, ya nggak akan ketukar. Masya Allah. Jadi konsekuensinya setelah kita memahami dan meyakini prinsip yang pertama ini, konsekuensinya jangan sedih, jangan bersedih terkait apapun yang luput dari kita. Ya, rizki yang luput dari kita, yang sudah di depan mata, yang sangat kita idam-idamkan. Bahkan kita sudah merasa yakin 100% akan kita dapatkan. Ternyata hilang, luput begitu saja. Jangan sedih. Yakinlah bahwasanya memang itu bukan jatah Anda. Memang itu bukan rizki antum. Ya. Makanya buat apa sedih? Sekuat apapun upaya kita untuk mengejar sesuatu yang tidak ada dalam takdir Allah untuk menjadi rizki kita, maka kita tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Ya. Kemudian ini berikutnya konsekuensi berikutnya, jangan khawatir juga. Kalau tadi jangan sedih ya terkait apa yang luput, apa yang tidak kita raih. Gitu. Sekarang jangan khawatir juga terkait rizki esok hari. Ya. Itu masih dalam
kegaiban. Dan kita dilarang untuk meraba-raba sesuatu yang gaib. Yakin saja bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, jika hari esok masih ada untuk kita, pasti Allah Subhanahu wa taala eh, akan menunaikan janjinya terkait rizki yang ada untuk kita pada hari tersebut. Jadi untuk apa stres gitu memikirkan esok hari, apalagi terkait rizki bulan depan atau tahun depan gitu, yang belum tentu kita ketemu juga dengan tahun depan begitu, ya. Kalaupun kita masih punya usia sampai tahun depan, yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan rizki kepada kita. Konsekuensi berikutnya, kita juga nggak perlu pusing-pusing, stres, karena mengikuti ambisi kita yang terlalu besar untuk mendapatkan semua yang kita inginkan dari harta duniawi misalkan. Ya, ya kadang-kala kita itu stres memikirkan sesuatu yang belum tentu kita dapat apa enggak gitu. Kadang-kadang ambisi kita terlalu besar, hasrat kita terlalu besar, sampai-sampai kita sakit gitu memikirkan, kok saya gimana caranya saya mendapatkan harta tersebut? Gimana caranya saya mendapatkan posisi tersebut misalkan? Kok saya nggak bisa kaya-kaya seperti dia gitu. Akhirnya pikiran-pikiran seperti itu membuat dia tidak produktif. Seharusnya dia berikhtiar, berusaha, beribadah, berdoa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia justru larut dalam permainan syaitan yang menjauhkan dia dari produktivitas dia sebagai seorang muslim, baik dalam beribadah maupun bekerja, baik untuk dunianya maupun akhiratnya. Ya. Jadi kalau kita yakini bahwasanya eh, rezeki saya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita nggak perlu stres kita nggak perlu stres gara-gara berambisi terlalu gede gitu ya. Karena jatah rezeki kita yang sudah ditentukan itu, dia tidak akan bertambah gara-gara kita menambah ambisi kita meraihnya. Nggak akan bertambah. Sebagaimana jatah tersebut tidak akan berkurang gara-gara kita bersikap biasa-biasa saja, ya. Gara-gara kita tidak terlalu berambisi besar. Ya, bukan berarti eh, ini larangan untuk bercita-cita atau berusaha berupaya, tidak. Ya, hanya saja sering kita itu terpenjara atau terbuai, termotivasi oleh ambisi yang terlalu besar, sehingga itu mengganggu fokus kita dari tujuan utama kita. Ingat, tujuan utama kita di muka bumi ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mewujudkan ibadah yang ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan utama kita, ya. Toh dunia ini hanya sementara, ya. Kita pun tidak akan lama di dunia ini. Kehidupan setelah kematian itu justru yang jauh lebih panjang. Bayangkan nanti di akhirat itu ada satu hari, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sana. Satu hari di akhirat itu kadarnya 50.000 tahun. Ya. Kalau kita bandingkan dengan usia kita, yang kita habiskan untuk mencari dunia ini, ya, yang tidak kita sisakan waktu hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita di dunia ini itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan setelah kematian. Kehidupan di alam barzah, kehidupan di akhirat kelaknya. Kemudian konsekuensi berikutnya, jangan iri, jangan menyimpan hasad dan dengki terkait rizki yang dimiliki oleh orang lain. Ingat, rizki dia adalah rizki dia, rizki kita adalah rizki kita. Itu nggak mungkin tertukar. Justru kalau kita iri hati, ya melihat pencapaian orang lain, ya, itu menjadikan kita keluar dari fokus kita. Tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan keluar dari fokus kita untuk produktif mengupayakan kemaslahatan dunia dan akhirat kita, ya. Justru kita sedang menyiksa diri kita dengan melihat pencapaian orang lain, kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Biasanya orang-orang yang seperti itu karena tidak adanya keyakinan akan takdir Allah Subhanahu wa taala terkait rizki ini, atau lemah keyakinannya terkait takdir Allah terkait tentang rizki ini. Sehingga dia selalu membanding-bandingkan dirinya, pencapaian dirinya dengan orang lain. Selalu dia berandai-andai.
Selalu dia apa? Ingin memposisikan dirinya di posisi orang lain. Coba saya seperti si fulan, coba saya begini dan begitu. Andai kata begini dan begitu. Dan justru itu membuka pintu pintu syaitan sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Fa inna law taftahu abwab syayatin. Ungkapan andai kata begini, andai kata begitu, coba kalau begini, coba kalau begitu. Itu membuka pintu-pintu bagi syaitan dan menjadikan kita itu tidak bisa bahagia dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala terkait apa yang ada pada diri kita saat ini. Kita nggak bisa qanaah, ya. Makanya para ulama mengatakan orang yang hasad, iri hati, dengki terkait apa yang dimiliki oleh orang lain, dia itu sudah mendapatkan siksaan di dunia sebelum di akhirat. Naudzubillah. Siksaan batin, ya. Orang yang iri hati, dengki itu kan tersiksa batinnya, naudzubillah. Nah, dengan kembali mengingat akidah ini, prinsip ini, ya, bahwasanya rizki tidak akan tertukar. Apa yang menjadi milik dia, itu adalah milik dia. Apa yang menjadi hak kita atau rizki kita, itu mustahil juga akan direbut oleh orang lain. Maka hati kita akan tentram. Kemudian konsekuensi berikutnya, jangan juga berupaya untuk mencari rizki Allah itu dengan cara yang haram. Ya, ya contoh melakukan praktek riba misalkan. Riba ini kan kezaliman. Bahkan satu-satunya dosa yang Allah Subhanahu wa taala menantang perang, ya, kepada orang-orang yang tidak mau berhenti dari riba tidak mau berhenti dari riba tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk memusnahkan riba tersebut. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah akan menghancurkan riba itu, menghilangkan keberkahannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan, akan mengembangkan sedekah. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Ditambah lagi dosa-dosanya yang hadis-hadis Rasulullah SAW yang berbicara tentang dosa-dosa pelaku riba atau praktek riba yang sangat besar sekali. Nah, orang yang menempuh jalan yang haram dalam mencari rizki, ini adalah orang yang lemah atau tidak ada keyakinannya terhadap takdir Allah terkait jatah rizki bagi hamba-hambanya. Ya, sehingga ya, dia merasa harta yang halal itu sedikit dan sulit didapatkan. Sehingga dia menempuhnya melalui jalan yang haram. Ya, padahal dengan dia menempuh cara yang haram, dia tidak akan mendapatkan lebih dari jatah rizki yang Allah sudah tetapkan untuknya. Ya. Sebagaimana seseorang yang istiqomah menempuh jalur yang halal dalam mencari rizki, jatah rizkinya juga nggak akan berkurang. Pasti akan sampai kepada dia. Nah, jadi jangan mengambil hak orang juga, ya. Jangan memakan harta orang dengan cara yang batil. Jangan menipu, jangan melakukan transaksi-transaksi yang mengandung gharar yang begitu besar sehingga menimbulkan pertikaian, perpecahan antara kaum muslimin. Ini cara-cara orang yang tidak beriman atau lemah keimanannya terkait takdir Allah menyangkut pembagian rizki untuk segenap hambanya. Ya. Kemudian konsekuensi berikutnya bagi mereka yang diberikan jatah rizki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan juga jumawa, jangan juga menyombongkan diri, jangan juga seperti Qarun. Ya, innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapat harta yang banyak ini, kata Qarun, karena keilmuan saya, kehebatan saya, keahlian saya. Nah, ini sombong namanya. Padahal semua fasilitas, semua sarana prasarana yang dimiliki oleh Qarun untuk bisa mendapatkan harta yang begitu banyak, Allah juga yang memberikannya. Otak yang dia miliki, kepintaran yang dia miliki, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya untuk dia. Semua perangkat yang ada pada diri dia itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau disombongkan? Ya. Dan harta yang banyak yang dimiliki oleh seseorang, rizki yang melimpah yang dimiliki oleh seseorang, tidak ada satupun saham atau andil dia dalam mendapatkan rizki tersebut. Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada dia melalui takdirnya, melalui pembagian jatah rizkinya.
Maka ini menjadikan kita tidak sombong, tidak jumawa ya terkait misalkan kita diberikan kelebihan harta dibandingkan dengan orang lain, dibandingkan dengan keluarga atau saudara kita atau kerabat kita atau tetangga kita. Kita harus tetap rendah hati, tetap humble ya. Ini prinsip yang yang pertama. Mudah-mudahan jelas ya, teman-teman. Mudah-mudahan jelas ya. Insya Allah jelas. Baik. Prinsip yang kedua, ketahuilah bahwasanya pembagian dan penetapan rizki yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu didasarkan kepada keadilan Allah dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala, ini adalah lautan yang tidak bertepi dan tidak berdasar. Maksudnya tidak memiliki dasar. Ya, lautan tanpa batas. Berbicara tentang hikmah Allah itu berbicara tentang ilmu Allah, dan ilmu Allah Subhanahu wa taala ilmu yang tanpa batas. Hikmahnya juga demikian. Nah, Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan rizki hamba itu ada atas dasar hikmahnya. Masing-masing hamba Allah Subhanahu wa taala atau makhluknya diberikan kadar rizki yang berbeda-beda. Ya, kadar rizki berupa harta itu beda-beda. Atau jenis rizki-rizki yang lain itu beda-beda. Kenapa tidak dijadikan sama rata? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah yang besar di balik itu semua. Ada hikmah yang diketahui, ada hikmah yang tidak diketahui. Ada banyak sekali hikmah yang tidak kita ketahui. Ada hikmah yang diketahui oleh sebagian hamba Allah yang berilmu. Ada banyak sekali hikmah Allah yang tidak diketahui oleh banyak hamba Allah yang lainnya. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala yang diketahui, ya, bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an, disinggung dalam Al-Qur'an. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan jatah rizki untuk manusia itu berbeda-beda, ya, tidak sama rata. Karena bayangkan kalau sama rata, semua manusia diberikan kekayaan yang sama, maka sistem kehidupan ini tidak akan berjalan. Kita tahu sistem kehidupan, sistem ekonomi, roda ekonomi ini berjalan, itu karena ada saling membutuhkan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Ada saling membutuhkan. Orang kaya yang memiliki harta membutuhkan orang yang miskin untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa mereka lakukan. Orang miskin ini butuh harta, butuh uang dari orang yang kaya. Nah, kalau semua orang dijadikan pada level yang sama terkait harta dan kekayaannya, maka sistem kehidupan ini tidak akan bisa berjalan. Ini yang pertama. Hikmah berikutnya yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan rizki tidak sama rata, ya. Itu semua sebagai bentuk ujian. Ujian untuk kita semua, ya. Siapa yang lebih bersyukur dan siapa yang lebih bersabar. Ingat eh, firman Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Al-Mulk, ya. Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dan kematian. Tujuannya apa? Untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang terbaik amalannya? Jadi semua ini adalah ujian, termasuk perbedaan jatah rizki yang diberikan oleh Allah untuk segenap hamba. Untuk menguji kita. Apakah si kaya bersyukur? Apakah si miskin bersabar? Ya, itu intinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membagi-bagikan rizki ini atas dasar kemahaadilannya juga. Jadi Allah itu Subhanahu wa taala maha adil, ya. Jangan jangan pernah menganggap Allah Subhanahu wa taala itu tidak adil karena misalkan menjadikan kita itu miskin sementara menjadikan saudara kita kaya raya. Ya. Jangan suudzon kepada Allah. Jangan berprasangka buruk. Allah maha adil. Pertama, ya, kalau kita berbicara keadilan Allah, ingat Allah itu fa'alul lima yurid. Ya, fa'alul lima yasha. Allah itu berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Dia berhak untuk itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya terkait kebijaksanaannya, terkait perbuatannya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala saking sempurna hikmah dan keadilannya,
dia itu tidak perlu ditanya, kenapa berbuat demikian, kenapa menjadikan si fulan kaya, menjadikan si fulan yang lain itu miskin. Tidak pantas kita bertanya kepada Allah. Saking sempurnanya hikmah dan keadilan Allah. Sudah yakin saja Allah mustahil akan menzalimi hamba. Dan di balik ketetapan Allah itu ada hikmah yang besar. Itu wajib kita yakini. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala dialah yang memiliki jagat semesta ini dengan segenap isinya termasuk diri kita. Kita ini kan bisa hidup ke muka bumi ini karena pemberian Allah, pemberian karena anugerah yang Allah berikan kepada kita, anugerah kehidupan. Jadi pada hakikatnya kita ini adalah milik Allah. Secara mendasar, sebenarnya Allah berhak untuk berbuat apa saja pada diri kita. Kita nggak punya hak apapun. Ya. Kita, orang-orang beriman, dimasukkan ke dalam surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ya, memasukkan sebagian hambanya ke dalam surga. Padahal hamba tersebut misalkan tidak berhak untuk masuk surga. Namun Allah mewajibkan dirinya untuk memasukkan hamba yang beramal soleh ke dalam surga. Ya. Namun secara mendasar, secara asal ya, kita ini tidak punya hak apa-apa yang 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 bisa kita tuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mewajibkan dirinya bagi siapa yang beramal soleh maka Allah pasti akan masukkan ke dalam surga. Nah, berangkat dari hal ini, konsekuensinya ikhwati fillah rahimanillah wa iyyakum jami'an, Allah itu selalu terpuji dalam setiap keadaan. Ya. Kita yang diuji dengan kemiskinan, kita katakan alhamdulillahi ala kulli hal. Allah Maha terpuji dalam setiap keadaan. Ya. Orang-orang yang diberikan kelebihan harta atau rizki, dia wajib juga untuk mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan dia. Jadi semuanya itu berada dalam koridor tersebut dalam rangka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Kita ini milik Allah. Kita ini milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini milik Allah artinya apa? Ya. Artinya kita tidak berhak sama sekali untuk menuntut Allah. Ya Allah, misalkan ya, ada yang protes, "Ya Allah, kenapa engkau jadikan aku miskin? Kenapa engkau berikan jatah rezeki kepadaku tidak seperti saudaraku, dia kaya raya?" Misalkan. Ya. Kita nggak punya hak untuk protes seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bisa hidup pun itu karena pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga andai kata misalkan, andai kata ya, Allah sama sekali tidak memberikan kita rizki, ya, kita baru hidup kemudian dimatikan seketika itu pula oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak berbuat zalim. Karena kita ini milik Allah. Pada dasarnya dia berhak untuk berbuat apa saja. Namun ingat, Allah sudah kendati demikian, ya. Allah bebas berbuat apa saja, kendati demikian, Allah sudah mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim kepada hambanya. Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalam. Sungguh aku telah haramkan diriku berbuat kezaliman. Termasuk dalam urusan rizki, yakin, kita wajib yakin Allah itu mustahil berbuat kezaliman terkait pembagian rizki untuk segenap hambanya. Nah, keyakinan ini harusnya membawa ketenangan dalam hati kita dan kecintaan kepada Allah dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita berprasangka baik, berhusnudzon bahwasanya segala ketetapan dan ketentuan Allah khususnya terkait rizki untuk kita itu adil, itu sempurna hikmah Allah di balik hal tersebut. Dan itulah yang terbaik buat kita, ya. Karena boleh jadi nih, kalau seandainya kita diberikan kelapangan rizki atau harta oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi ketentuan yang ada dalam hikmah Allah, kita pasti akan celaka. Bahkan akan terjadi kerusakan. Kita pasti akan berbuat melampaui batas. Al-Quran yang mengatakan demikian. Silakan dibuka ya. Di surat Asy-Syura ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi." Andai kata Allah,
andai kata Allah Subhanahu wa taala hamparkan, lapangkan rizki itu untuk hamba-hambanya. Ya. Semua dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan, dicurahkan semuanya. Tidak dijatah-jatahkan oleh Allah, tidak ditetapkan yang si fulan sekian, si fulan dapat lebih, si fulan tidak, tidak seperti si fulan yang lain. Andai kata Allah lapangkan semua rizki itu untuk segenap hamba-hambanya, apa kata Allah? La baghaw fil ardi. Niscaya mereka akan berbuat zalim, melampaui batas di muka bumi. Ya, walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan rizki untuk hamba-hamba itu biqadari ma yasha, dengan kadar ketentuan sesuai dengan kehendaknya. Dan ingat, kehendak Allah dan perbuatannya itu berdiri di atas hikmahnya yang maha sempurna, yang tidak mungkin kita menjangkau semua hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu menyangkut ilmu Allah. Ya, ilmu kita apa sih bandingannya dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Baik. Kemudian konsekuensi berikutnya, tadi konsekuensinya yang pertama, Allah itu terpuji dalam setiap keadaan, ya. Kemudian konsekuensi berikutnya, kita tetap wajib berprasangka baik kepada Allah. Ya. Tadi sebenarnya saya sudah singgung, ya. Jangan menuduh Allah itu tidak adil terkait rizki. Naudzubillah. Itu kalau ada anggapan seperti itu tetap masuk kekufuran. Naudzubillah. Kita wajib bertobat. Kemudian sempitnya rizki yang dialami oleh seorang hamba boleh jadi itu yang terbaik. Karena betapa banyak seseorang itu bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dikala dia susah. Justru orang yang diberikan keberlimpahan harta, ya banyak di antara mereka yang lalai. Banyak di antara mereka yang lalai akan akhirat, lupa akan kewajiban mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa mengingat Allah, berzikir kepada Allah, lupa bahkan kepada kematian. Ya, bandingkan dengan orang-orang yang eh, diuji dengan kemiskinan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara mereka yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, eh, sekarang kita masuk ke prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga. Eh, tapi saya bertanya terlebih dahulu. Yang kedua udah jelas, ya. Jelas, yang pertama tadi rizki semua sudah terjata, tidak bertambah, tidak berkurang, tidak tertukar. Kemudian yang kedua itu apa tadi? Eh, Bahwasanya pembagian dan penetapan rizki itu berdasarkan hikmah Allah yang maha sempurna. Keadilan Allah yang maha sempurna. Baik. Yang ketiga, tadi sebenarnya yang ketiga ini saya sudah singgung, tapi saya tambahkan sedikit. Prinsip yang ketiga, kita wajib meyakini bahwasanya perbedaan jatah rizki dari Allah untuk segenap hambanya itu adalah ujian. Tadi kita sudah singgung. Sekarang kita tambahkan. Ujian, dan itu adalah pintu-pintu ibadah. Pintu-pintu ibadah. Ya. Jadi kita tadi sudah singgung bahwasanya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dan kematian adalah untuk menguji kita, kan, hamba-hambanya. Ya. Yang kedua, ujian tersebut sebenarnya pintu ibadah buat kita. Dia, yang namanya ujian itu membuka banyak sekali pintu-pintu ibadah. Ya. Seseorang yang diberikan kelebihan harta atau rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sedang diuji. Allah sedang membuka pintu ibadah untuk dia, yaitu pintu syukur. Kemudian pintu untuk berbuat ihsan. Dengan kelebihan hartanya seharusnya dia ya membayar zakat atau berinfak, bersedekah. Seharusnya seperti itu. Membantu orang-orang yang lemah, membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Itu pintu-pintu ibadah yang begitu banyak sekali yang Allah bukakan. Manakala Allah takdirkan dia mendapatkan jatah rizki yang banyak. Sebaliknya, seorang hamba yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempitan rizki, sebenarnya itu juga pintu ibadah yang sedang Allah buka untuk dia. Apakah dia bersabar? Ya. Apakah dia tetap setia
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapa banyak orang yang diuji dengan kemiskinan, dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap Allah tidak adil, ya. Akhirnya dia mencari rizki itu dengan cara yang haram. Ya, pada orang yang diberikan kesempitan rizki itu, di samping ibadah sabar, di situ juga ada ibadah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada ibadah tawakal. Ini banyak sekali pintu-pintu ibadah yang Allah buka melalui ujian tersebut. Nah, khotifillah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Sehingga itu juga termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala kenapa Allah membagi rizki itu tidak secara merata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun." Kami jadikan kalian itu jatah-jatah rizkinya berbeda-beda agar satu sama lain saling membutuhkan, atau agar yang satu menggunakan yang lain, ya. Sebagai fitnah juga, sebagai ujian maksudnya. Atas birun, apakah kalian bisa bersabar? Bahkan orang yang diberikan jatah rizki lebih lebih banyak, lebih kaya, atau kedudukannya lebih tinggi, dia pun tetap harus bersabar. Betapa banyak orang-orang yang kaya itu diuji, ya, dengan eh, badai yang menimpa usahanya, dengan kelakuan nakal karyawannya. Yang dituntut dia harus bersabar. Lagi-lagi ini adalah pintu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala buka. Dalam yang tadi dalam surat Al-Furqan, ya, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun, itu dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-20. Kemudian dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagi eh, ma'isyah mereka, ya, penghidupan mereka di kehidupan dunia, ya. Kemudian Allah menegaskan wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din. Kemudian kami lebihkan, kami tinggikan sebagian manusia di atas manusia yang lain beberapa derajat, liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, ya, agar yang kaya ini menggunakan yang orang-orang yang berada di bawah level dia, ya, menjadikannya karyawan, menjadikannya pesuruh, ya, agar roda kehidupan itu berjalan, ya. Karena kita manusia saling membutuhkan satu sama lain. Orang kaya pun tetap butuh kepada orang-orang yang miskin. Nah, apa konsekuensinya terkait prinsip yang ketiga ini, ya? Setelah kita meyakini bahwasanya perbedaan jatah rizki itu adalah ujian sekaligus pintu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala buat kita, maka konsekuensinya yang pertama, beribadahlah terkait mencari rizki kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa syukur dan sabar di setiap keadaan kita. Kadang-kadang orang yang miskin juga butuh bersyukur. Ya, bahkan harus selalu bersyukur. Karena eh, walaupun dia sempit rizkinya, dia harus ingat bahwasanya rizki Allah dalam bentuk yang lain itu masih banyak ada pada diri dia. Ya, kesehatan, kemudian dia masih bisa berkumpul dengan keluarganya, lengkap jasmaninya. Itu nikmat Allah yang tidak tidak terhingga, tidak bisa dia nilai, tidak bisa dia hitung. Itu yang wajib dia syukuri. Wajib dia syukuri. Sekalipun misalkan dia orang miskin. Ya, jadi bukan orang kaya saja yang butuh bersyukur. Sebagaimana orang kaya juga butuh bersabar. Jadi tidak hanya orang miskin saja yang butuh bersabar, orang kaya juga butuh bersabar. Sebagaimana bukan hanya orang kaya saja yang butuh bersyukur, orang miskin juga butuh butuh bersyukur dengan kondisi mereka masing-masing. Dan ingat, kalau kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, pasti aku akan tambahkan nikmat untuk kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kalian kufur, bermaksiat kepada Allah, itu tanda kalian tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya adab Allah itu sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian konsekuensi berikutnya,
beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencari harta atau rezeki yang halal, ya. Karena ingat, seseorang yang diberikan kesempitan rezeki, dia sedang diuji. Dia istiqomah tidak untuk selalu berusaha mencari yang halal, sekalipun yang halal tuh seret, susah buat dia. Jangan-jangan nanti dia lompat mencari sesuatu yang haram. Ingat, kita sedang diuji terkait hal ini. Maka dan sekaligus itu adalah pintu ibadah. Beribadahlah kepada Allah dalam terkait rizki dengan mencarinya dengan cara yang halal, dengan dari sumber-sumber yang halal. Nah, sekaligus ujian juga, apakah kita berputus asa ataukah tetap yakin akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di samping juga konsekuensi berikutnya kita dituntut untuk beribadah dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala terkait eh, rizki, terkait rizki. Bukan hanya orang miskin yang butuh bertawakal terkait rizki, orang kaya pun butuh bertawakal karena semua yang ada pada diri kita itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada pada diri kita, kekayaan kita saat ini, kalau Allah menghendaki dia bisa hilang dalam sekejap. Dia bisa hilang dalam sekejap. Dan tawakal ini juga salah satu sebab datangnya rizki. Dalam hadis kan disebutkan seperti itu. Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasa wa taruhu bitana. Andai kata kalian bertawakal kepada Allah terkait rizki sebagaimana tawakalnya burung, niscaya kalian akan diberikan rizki oleh Allah. Sebagaimana Allah memberikan rizki kepada burung. Burung itu eh, dia nggak punya stok makanan untuk 2 hari ke depan atau sepekan atau apalagi sebulan ke depan, nggak punya. Dia mencari makanan untuk hari itu. Namun dia bertawakal kepada Allah. Bertawakal bukan hanya berpangku diri, berpangku tangan. Dia keluar dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan perut lapar. Allah berikan dia rezeki, dia kembali ke sarangnya di sore hari dalam keadaan perut kenyang. Burung, burung yang sangat kecil, yang tidak diberikan akal sehebat manusia, tidak diberikan perangkat tubuh sehebat manusia. Kalau burung kecil saja Allah jamin rizkinya setiap hari, padahal mereka tidak punya stok tempat penyimpanan makanan ya. Stok makanan nggak ada mereka. Apalagi manusia, apalagi manusia yang memiliki akal yang lebih sempurna, perangkat yang lebih sempurna Allah berikan untuk dia. Apalagi seorang manusia yang berakal, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil akan ditelantarkan oleh Allah Taala. Baik, kita masuk prinsip yang keempat. Eh, Prinsip ketiga jelas ya, teman-teman. Barakallahu fikum. Prinsip yang keempat ini, ingat bahwasanya rezeki itu tidak hanya satu jenis. Rezeki itu beragam. Rezeki itu bukan hanya duit, bukan hanya materi. Rezeki itu ada dua, kata para ulama, ada dua jenis. Ada rezeki yang bersifat materi, ada rezeki yang sifatnya maknawi. Ya materi itu ya seperti duit, ya harta benda yang kita miliki, properti yang kita miliki, kendaraan. Artinya yang berwujud lah ya, yang bernilai dan berwujud. Ada lagi yang sifatnya maknawi, ya ketenangan hati itu rizki loh. Bahkan itu rizki yang terbesar, salah satu rizki yang terbesar. Dari rakyat jelata sampai raja itu mencari ketenangan. Raja, ya, orang-orang kaya itu, mereka sanggup untuk mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Hanya untuk bisa tidur tenang, pulas di malam hari. Mereka mencari ketenangan. Nah, kita, walaupun misalkan ditakdirkan eh, rizki yang sulit atau sempit misalkan, tapi kita memiliki hati yang lapang, hati yang tenang, bisa tidur enak, bisa makan enak walaupun seadanya, itu adalah rizki Allah Subhanahu wa taala yang tidak ternilai harganya. Ya. Atau misalkan kesehatan. Kesehatan itu juga rizki. Ya. Bahkan orang sanggup untuk membayar sangat mahal sekali hanya untuk bisa mendapatkan kesehatan yang
tidak dia miliki, sementara dimiliki oleh orang lain. Nah, waktu luang, waktu luang. Ini nikmat dan rizki yang luar biasa. Orang memiliki kekayaan, dia memiliki status jabatan, ya, badannya sehat, segar bugar. Tapi dia selalu sibuk, nggak punya waktu luang, nggak punya waktu untuk bermain bersama anak-anaknya, keluarganya, nggak punya waktu untuk beribadah bahkan, nggak punya waktu untuk mengkaji Al-Quran dan Sunnah, nggak punya waktu untuk hadiri ta'lim di masjid. Sengsara hidupnya. Bahkan dikhawatirkan di akhirat dia akan sengsara hidupnya. Ya apa gunanya duit yang banyak kalau kita nggak punya waktu untuk menikmati apa yang Allah berikan, nggak punya waktu untuk menikmati menikmati duit tersebut. Jadi waktu luang ini juga sangat berharga. Makanya Rasulullah SAW sebutkan ya dalam hadisnya, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, ada dua nikmat yang banyak sekali dilalaikan oleh manusia. Kebanyakan manusia melalaikan, menganggap ini eh, bukan nikmat, bukan rizki. As-sihhatu wal faraq. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ya, kata Rasulullah SAW. Keamanan, itu juga rizki. Rizki, luar biasa. Bahkan ini rizki yang terbesar. Salah satu rizki yang terbesar. Karena tanpa keamanan, orang nggak bisa makan enak, nggak bisa tidur enak. Sebanyak apapun harta yang dia miliki. Bahkan kalau tidak ada keamanan, ya, kalau tidak ada keamanan, orang itu menyesal punya harta banyak. Karena dia selalu terhantui, kemudian merasa ketakutan. Hartanya itu menjadi incaran. Ini jika tidak ada keamanan. Ya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW singgung ya, eh, jika seorang hamba man kana aminan man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Andai kata kalian berada di pagi hari dalam keadaan merasa aman, nikmat aman, rizki berupa keamanan. Kemudian kalian punya jatah makanan pada hari tersebut. Kemudian jasmaninya sehat, maka seakan-akan dia telah memiliki dunia dan seisinya. Ya, karena ini tiga hal yang paling kita butuhkan dalam hidup. Ya. Bahkan nikmat-nikmat yang lain, duit itu percuma. Kalau salah satu di antara tiga hal ini nggak ada. Duit itu percuma, emas percuma. Salah satu di antara tiga hal ini nggak ada. Subhanallah. Dan itu masih saja banyak di antara kita yang menganggapnya bukan rizki. Ya, kita salah kaprah selama ini hanya menganggap rizki itu duit, 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 duit. Ya, akhirnya karena mindset yang seperti itu kita jadi terkungkung dan tersiksa dengan eh, pola pikir kita sendiri. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala eh, menegaskan dalam Al-Quran, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu ada rizki kalian. Allah janjikan rizki kalian di langit. Ya, sebab-sebab rizki kalian itu di langit. Ya. Padahal nyatanya langit itu tidak menurunkan duit kan. Sehingga ayat ini sebenarnya mengisyaratkan kepada kita bahwasanya rizki kita yang di langit itu, yang dijanjikan oleh Allah itu tidak melulu berupa duit. Tidak melulu berupa duit. Ya. Apa yang kita sebutkan tadi itu juga termasuk rizki. Ibnul Manzur misalkan dalam Lisanul Arab, beliau mendefinisikan rizki ya. Rizki. Beliau ini pakar bahasa. Beliau mengatakan ar-rizku huwa ma taqumu bihi hayatu kulli kainin hayyin maddiin kana au ma'nawi. Yang namanya rizki itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar semua makhluk hidup itu bisa bertahan hidup, entah sesuatu tersebut sifatnya materi ataupun non materi. Jadi yang non materi seperti misalkan perasaan aman, perasaan tentram, punya waktu luang, itu juga rizki, kata para ulama. Baik. Nah, konsekuensinya apa? Berangkat dari prinsip ini, jangan pernah menganggap diri kita ini miskin. Ya.
Sebenarnya kita ini kaya. Kaya kalau kita mau kaya dari sudut pandang. Kalau kita mau mengingat-ingat atau menyebut-nyebut semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita. Ya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Sebenarnya kita ini sedang eh, diguyur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saja nikmat kita bisa bernafas, nikmat jantung kita bisa terus berdetak, nikmat saya bisa minum, ya. Ini nikmat yang luar biasa. Nikmat kita bisa bertemu walaupun secara online, nikmat ilmu, nikmat hidayah, itu nikmat yang eh, akan disesali oleh orang-orang yang tidak beriman. Kenapa mereka tidak mendapatkan nikmat ini ketika di dunia? Itu akan menjadi penyesalan bagi mereka. Ya. Jadi jangan menganggap diri miskin ya. Ya miskin harta boleh lah, tapi miskin dari semua sisi ya enggak lah. Kita ini eh, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau mencoba untuk menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan mampu kata Allah Subhanahu wa taala. Saking kayanya kita akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Konsekuensi berikutnya, bersyukurlah di setiap kondisi kita. Apapun keadaan kita, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita miliki saat ini itulah yang terbaik bagi kita dalam hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ingat tadi firman Allah, eh, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardh. Andai kata Allah Subhanahu wa taala melapangkan rizki untuk hamba-hambanya yang melebihi ketentuan berdasarkan hikmah Allah, niscaya itu akan berakibat buruk. Mereka akan bersikap melampaui batas. Ya. Apa yang ada pada diri kita saat ini itulah yang terbaik. Itulah yang maslahat buat diri kita. Sehingga kita harus selalu berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, membagi-bagi rizki itu adalah perbuatan Allah. Termasuk di antara sifatnya adalah ar-razq, sifatur razq, memberi rizki. Dan dia memiliki nama ar-razaq, ar-raziq, yang maha memberi rizki. Nah, sifat Allah, perbuatan Allah yang membagi-bagi rizki ini, itu selalu baik. Karena tidak ada perbuatan dan sifat Allah itu yang buruk, nggak ada. Keburukan itu hanya ada pada makhluk. Keburukan hanya ada pada makhluk. Sehingga kalau kita protes kepada Allah Subhanahu wa taala terkait pembagian rizki Allah, berarti kita sedang protes kepada kebijaksanaan Allah, protes kepada perbuatan dan sifat Allah. Na'udzubillah. Kemudian prinsip yang lagi 3 ya, lagi 3 poin insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Prinsip yang kelima, yang kita butuhkan, yang paling kita butuhkan terkait rizki itu adalah keberkahan. Keberkahan rizki. Ya, bukan hanya sekedar kuantitas rizki. Yang paling kita butuhkan sekali lagi adalah keberkahan. Karena percuma, harta yang banyak tapi tidak ada keberkahannya, itu percuma. Hanya akan mendatangkan penderitaan dalam hidup kita. Di dunia sebelum di akhirat. Sebaliknya, harta atau rizki yang jumlahnya sedikit, namun Allah Subhanahu wa taala letakkan keberkahan di situ, kita akan bahagia dengannya, kita akan merasakan kemanfaatan yang banyak darinya, dan bahkan orang lain pun akan merasakan kemanfaatan yang banyak darinya. Ya. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling banyak Allah berikan keberkahan. Saking besarnya keberkahan Rasulullah SAW, bahkan disebutkan dalam salah satu mukjizat beliau alaihi salatu wassalam, itu beliau meletakkan tangannya di makanan. Makanan tuh jadi banyak. Yang awalnya tadi sedikit, itu bisa dimakan oleh seluruh sahabat Rasulullah SAW. Jumlahnya banyak. Saking berkahnya Rasulullah SAW. Nah, kita nggak butuh banyak ya. Yang kita butuh itu mencukupi kita, memberikan manfaat kepada kita. Karena harta yang banyak, tapi kita tidak bisa memanfaatkan semuanya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, justru harta yang banyak itu nanti di akhirat akan jadi beban buat kita. Kita menyesal karena hisapnya lama, hisapnya panjang, detail lagi, ditanya dari mana dapatnya, dipakai untuk apa.
Makanya wajar orang kaya itu ya telat masuk surganya 500 tahun sebelum orang miskin. Orang miskin lebih dulu masuk surga 500 tahun. Bayangin itu setengah hari. Subhanallah. Ya. Bukan berarti saya menakut-nakuti ya. Kita nggak boleh jadi kaya, enggak. Silahkan jadi Muslim yang kaya raya, tapi niatkan kekayaan Anda itu untuk menolong Allah dan menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala dan kaum muslimin. Jadilah dia harta yang berkah, ya, karena banyak kaum muslimin yang bisa memanfaatkannya. Itu harta yang berkah. Ya. Harta yang dicabut keberkahannya itu akan menjadi daging, menjadi sel-sel tubuh kalau kita makan ya. Dan itu yang akan menggiring kita melakukan dosa dan kemaksiatan berikutnya. Ya, kenapa banyak orang korupsi padahal sudah kaya raya? Dia sudah kaya tapi masih juga korupsi. Ya itu karena sel otaknya, kemudian tangan dan kakinya itu tumbuh dari sesuatu yang haram, sesuatu yang tidak ada keberkahannya. Allah sudah cabut keberkahannya. Maka itulah yang menyebabkan dia gampang tersulut atau termakan rayuan syaitan sehingga dia kembali berbuat kemaksiatan. Ya. Naudzubillah. Kemudian eh, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keberkahan rizki bagi orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang bertakwa. Ini Allah tegaskan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk suatu kaum itu dia beriman, maksudnya dia bertauhid, dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepada Allah. Dia menjalankan kewajiban-kewajibannya, menjauhi larangan Allah, menjauhi kemaksiatan. Termasuk salah satu kemaksiatan yang terbesar adalah riba. Ya, dijauhi riba. Apa yang akan terjadi? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Pasti kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit maupun dari bumi. Ya. Lembah Mekah itu ya, ketika baru didatangi oleh Ibrahim, oleh Hajar dan putranya yang masih bayi ketika itu Ismail alaihissalam. Itu lembah yang tandus, nggak ada apa-apa, nggak ada kehidupan. Namun ketika Ibrahim membangun rumah Allah di situ dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan, Allah memberikan keberkahan dan keberkahannya bisa kita rasakan sampai dengan hari itu. Ya, kaum muslimin yang tinggal di lembah yang dulu tandus itu sekarang merasakan keberkahan yang luar biasa. Karena apa? Karena tauhid dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bumi yang tandus kering, mati. Ya, kalau Allah menghendaki untuk menurunkan keberkahan di situ, dia akan menjadi bumi yang makmur dan memberikan manfaat yang banyak bagi kaum muslimin. Nah, kalau kita ingin harta kita yang sedikit itu berkah, maka jangan lupakan tauhid, jangan sepelekan tauhid dan jangan sepelekan amal soleh dan ketaatan. Ya. Terkait prinsip ini, bahwasanya yang paling kita butuhkan itu adalah keberkahan rizki, ada beberapa konsekuensi. Yang pertama, maka kita perlu mencari keberkahan itu, keberkahan dalam rizki. Ingat, penghancur keberkahan dalam rizki itu adalah dosa dan kemaksiatan. Tadi dalam Al-A'raf 96 itu di akhir ayatnya Allah sebutkan walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Mereka mendustakan, mereka bermaksiat, berbuat kekufuran. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami adab mereka. Cara Allah mengadab itu ya. Pertama, Allah cabut nikmat atau rizki yang Allah sudah turunkan kepada mereka. Allah cabut. Ya. Tadinya Allah berikan kemakmuran, sekarang Allah berikan kemiskinan kepada mereka. Penderitaan. Atau Allah Subhanahu wa taala turunkan adab kepada mereka. Bahkan seringkali sebagaimana kisah-kisah umat terdahulu, mereka diadab seketika. Ya, tidak diberikan kesempatan untuk bertobat. Ya. Itu karena dosa. Naudzubillah. Ya, pertama Allah cabut keberkahan,
kemudian Allah timpakan azab. Maka kalau ingin harta kita berkah, jauhi kemaksiatan, jauhi dosa-dosa besar. Jangan pernah percaya orang bisa kaya dari riba. Ya, kelihatannya kaya, tapi kehidupannya susah. Ya, kalaupun dia diberikan kemakmuran di dunia, itu justru azab yang lebih pedih, karena dia sedang mengalami istidraj, diulur-ulur oleh Allah sehingga dosanya semakin menumpuk. Nanti pada saatnya dia dimatikan oleh Allah, tidak diberikan kesempatan bertobat, di akhirat kelak dia menghadapi konsekuensi dosanya yang sudah menumpuk. Naudzubillah. Nah, jadi ingat, yang penting adalah keberkahan. Rizki yang sedikit itu tidak akan memudaratkan. Kalau ada keberkahan di situ, rizki yang sedikit sama sekali tidak akan memudaratkan. Justru akan mencukupi. Kemudian ambisi kita dalam meraih keberkahan harta, keberkahan rizki, itu seharusnya lebih besar daripada ambisi kita dalam menambah pundi-pundi harta. Ingat, ambisi kita untuk meraih keberkahan harta atau keberkahan rizki itu harusnya lebih besar daripada ambisi kita untuk memperbanyak harta, memperbanyak kuantitas, ya, menambah pundi-pundi. Ya. Ini konsekuensi berikutnya. Prinsip yang keenam, masih ada waktu nggak, Mas Andri? Lagi berapa menit nih? Udah habis ya waktunya? Iya, untuk waktunya materi mungkin sudah habis Iya. waktunya, Ustaz. Iya, ya. Mungkin ada sisa 2 prinsip lagi, nanti mungkin bisa lewat tanya jawab ya, atau nanti bisa dibaca lewat apa artikel yang sudah saya tulis insya Allah. Nah, Saya kembalikan ke Mas Andri selaku moderatornya. Barakallahu fikum. insyaallah. Baik, jazakallah khairan, Ustaz. Ya, Afwan, mungkin waktunya terbatas ya, Ustaz. Baik, berikutnya ya Masya Allah jazakallah khairan Ustaz atas ilmu serta faedah yang telah Ustaz bagikan. Ya semoga ya dengan ilmu ini ya semakin lapang dada kita nih menerima ya berbagai ketentuan ya Amin, dan amin. ujian yang Allah berikan kepada kita semuanya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat, ya kita berikutnya masuk ke sesi tanya jawab. Ya untuk tanya jawab bisa disampaikan secara langsung ya ataupun secara via kolom chat. Nah, namun sebelum tanya jawab, mohon yang pertama kami minta untuk diinformasikan terlebih dahulu nama beserta asalnya ya sebelum menyampaikan pertanyaan. Lalu kami berikan jatah 1 pertanyaan per orang ya untuk bertanya agar yang lain bisa bertanya juga. Lalu berikutnya kami sarankan pertanyaannya disampaikan secara langsung ya agar mudah difahami oleh Ustadz untuk pertanyaannya. Lalu juga untuk pertanyaan secara langsung kami mohon raise hand terlebih dahulu ya karena kami memang prioritaskan pertanyaan secara langsung. Setelah itu baru kita akan lanjut pertanyaan ke kolom chat. Dan terakhir jika memang ingin menyebutkan lembaga lain ataupun fulan ya ataupun orang lain mohon disebutkan inisialnya saja ya untuk menjaga privasi serta adab kita. Baik, silakan kami persilakan Bapak dan Ibu ya ingin menyampaikan pertanyaan silakan raise hand terlebih dahulu. Ya, boleh pertanyaannya disampaikan via kolom chat. Baik, ada kira-kira Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Ya, Ibu Nia Angelina, silakan. Kami persilakan untuk bertanya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz. Saya nih ya dari Bekasi, Ustadz. Iya, Bu. Ustadz, mohon pencerahannya, Ustadz. Kalau rizki itu kan bagian dari takdir ya, Ustadz ya. Rizki itu bagian dari takdir dan kadarnya itu sudah Allah tetapkan seperti itu ya, Ustadz ya. Tapi ada takdir yang bisa diubah gitu, Ustadz, dengan doa dan ikhtiar. Nah, di ikhtiar di sini kan cara menjemput rizki itu sendiri dan mungkin dengan melakukan amalan-amalan kebaikan lainnya seperti itu, Ustadz, sedekah dan yang lainnya. Mohon pencerahannya, Ustadz, bagaimana dengan ini, Ustadz? Apakah dengan takdir yang bisa dirubah itu, apakah ada rizki kita itu bisa
bertambah atau bisa Allah tambahkan rizki itu gitu ya dari takdir yang sebelumnya sudah ditetapkan dengan ikhtiar dia dan doa dia gitu dan doa-doa orang-orang tersebut seperti itu Ustadz. Seperti itu mohon pencerahannya Ustadz ya. Ya, ya, ya. Sebenarnya ada satu lagi pertanyaan Ustadz. Silakan, Boleh? silakan, silakan. Makasih. Baik, seperti ini Ustadz. Eh, saya ada teman Ustadz. Eh, suaminya itu kerja di lembaga ribawi ya Ustadz ya. Bank konvensional. Saya tidak perlu sebutkan apa nama banknya. Dan si perempuannya itu kebetulan teman dekat dan beliau sudah hijrah. Dia bertanya gitu, "Eh, Teh ini gimana gitu ya? Kan suami saya tuh kerja di lembaga ribawi gitu. Terus penghasilannya kan pastinya kurang baik gitu ya atau haram gitu ya. Terus bagaimana saya kan seorang istri dan memiliki anak-anak. Setiap saya diberikan uang oleh suami saya untuk memenuhi kebutuhan keluarga gitu. Ada sesuatu yang mengganjal di hati saya. Ini bagaimana? Nah, saya kan tidak memiliki ilmu tentang itu ya Ustadz ya. Mohon Ya. pencerahannya Ustadz biar nanti ilmunya saya transfer ke beliau seperti itu. Itu aja Ustadz. Sekran Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, tafadhol Ustaz, mungkin dijawab pertanyaan dari Ibu Nia. Ya, barakallahu fiik. Tadi ada 2 pertanyaan ya terkait yang pertama tadi terkait takdir ya, terkait takdir. Apakah bisa berubah ya takdir Allah Subhanahu wa taala terkait rizki yang ada, rizki untuk hamba. Takdir yang ada di tangan, jadi begini, takdir itu ada yang diturunkan oleh Allah dari Lauh Mahfuz, takdir tahunan. Jadi di malam Qadar, Lailatul Qadar itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan takdir yang akan terjadi pada tahun tersebut, termasuk jatah rizki. Si fulan jatah rizkinya tahun ini sekian, gitu ya. Nah, takdir inilah yang kemudian dibaca oleh para malaikat. Ada pada catatan para malaikat. Takdir inilah yang bisa berubah. Takdir inilah yang bisa berubah. Misalkan di situ dan di catatan para malaikat itu si fulan akan meninggal tahun ini, jatah rizkinya habis tahun ini. Tapi ternyata pada tahun tersebut si fulan dia menyambung silaturahim, dia berinfak, dia bersodakoh misalkan, atau dia berdoa panjang umur, ditambahkan rizkinya yang berkah. Maka Al-Quran menyebutkan, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah Subhanahu wa taala menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Maksudnya menghapus atau menetapkan apa yang Allah kehendaki dari catatan takdir yang ada di tangan malaikat. Ya. Atau catatan takdir yang ada di malaikat ketika kita dilahirkan. Jadi takdir itu ada yang diturunkan ketika kita lahir, ya. Ada yang dijabarkan kemudian tahunan ketika Lailatul Qadar itu. Ya. Kan ketika kita lahir atau ketika kita berada di dalam janin ibu kita, Allah kan mengutus malaikat ya kan? Mengutus malaikat, fayursalu ilaihi al-malaku bikatbi rizqihi wa ajalihi wa syaqiyun aw sa'idun wa amalihi syaqiyun aw sa'idun. Allah mengutus malaikat untuk mencatat rizkinya, jatah rizkinya selama dia hidup, ya. Kemudian mencatat juga ajalnya, berapa jatah usianya. Ya, mencatat amalan-amalannya juga gitu, ya. Amalan orang yang bahagia ataukah sengsara gitu. Nah, ini catatan takdir yang di rahim ini, yang di tangan malaikat ini bisa Allah rubah. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Ya. Namun semua perubahan itu juga sudah tercatat di Al-Lauh Al-Mahfuz. Ini catatan takdir yang tidak akan berubah. Namun itu hanya rahasia Allah. Tidak ada yang tahu. Karena di Lauh Mahfuz itu sebenarnya catatan tentang ilmu Allah, tentang segala sesuatu yang akan terjadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sampai hari kiamat. Yaitu dicatat itu semua. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf.
telah diangkat pena takdir dan telah mengering lembaran-lembaran takdir. Artinya tidak akan terjadi perubahan di Lauh Mahfuz itu. Ya. Nah, yang berubah ini takdir yang ada di tangan malaikat. Dan perubahan yang ada di tangan malaikat, takdir di tangan malaikat ini juga semua sudah tercatat detail di Lauh Mahfuz. Dan itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan di tahun tersebut, tadi saya katakan seorang hamba dalam catatan malaikat, dia akan meninggal tahun tersebut. Atau ya artinya jatah rizkinya akan habis juga pada tahun tersebut. Ya. Ternyata dia menyambung silaturahim, dia berinfak, bersedekah, atau dia berdoa. Maka Allah bisa menghapus, ya, menambahkan, memerintahkan pada para malaikat untuk menambahkan misalkan 10 tahun lagi usianya, tambahkan jatah rizkinya. Itu bisa. Terlebih ada hadis yang menyebutkan, ini sekaligus menjawab pertanyaan berikutnya. Kalau saya lihat tadi itu 3 pertanyaan. Pertanyaan yang kedua itu adalah apakah ada amalan, doa atau amalan secara syar'i yang bisa kita upayakan untuk menambah rizki tersebut? Jawabannya ada. Dan Rasulullah SAW mengajarkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sebutkan, Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin dilapangkan atau ditambah rizkinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaknya dia silaturahmi. Dia silaturahmi. Ya. Kemudian banyak juga hadis-hadis yang lain yang menyebutkan fadilah terkait sedekah, bahwasanya sedekah itu akan Allah ganti berlipat ganda. Ya. Ma naqasat shadaqatun min malin. Ya, tidak sedekah itu tidak akan mengurangi harta, justru akan menambah harta. Itu amalan-amalan, termasuk doa juga, ya, doa memohon rizki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pertanyaan yang terakhir tadi ya, terkait uang hasil bekerja di bank ribawi, ya. Jadi begini, dalam kondisi yang tadi ya, untuk diketahui bahwasanya boleh jadi si suami penghasilannya tidak murni haram, ya, boleh jadi bercampur. Karena seseorang yang bekerja di bank sekalipun, ya, terkadang dia mendapatkan tugas dari kantornya untuk melakukan sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan riba, tidak ada sangkut pautnya dengan riba, ya. Kemudian dia mendapatkan fee katakanlah dari pekerjaannya tersebut, otomatis bayarannya tersebut halal. Dalam kondisi seperti ini terjadi percampuran antara harta halal dan harta haram, ya. Sehingga kata para ulama, apalagi dalam kondisi seorang istri, ya, ya tidak ada pintu lain selain dari nafkah suaminya misalkan, maka diperbolehkan dia menerima pemberian suaminya tersebut, ya, untuk sebatas mencukupi kebutuhannya. Namun tetap dia memiliki kewajiban untuk menasehati. Ustadz, apakah bisa seorang istri menasehati suaminya? Bisa, bisa banget, ya. Bukankah banyak suami juga yang takluk kepada istrinya, ya? Apalagi kalau diiringi dengan doa, dengan ucapan yang lemah lembut, ya, diyakinkan sang suami bahwasanya kalau dia meninggalkan sesuatu yang haram, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Ingat sabda Rasulullah SAW, Man taraka syai'an lillahi baddalallahu lahu ma huwa khairul lahu minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dalam hari ini adalah barang siapa meninggalkan riba karena Allah, maka pasti Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Saya kenal orang-orang yang dulu hidup dengan riba, hancur bisnisnya karena riba. Kemudian dia mengenal sunnah, dia bertobat dari riba, sekarang usahanya, rizkinya berlipat-lipat ganda, jauh lebih banyak daripada sebelumnya ketika dia bermuamalah dengan riba, ketika dia berbisnis atau bekerja sama dengan bank-bank konvensional ribawi, ya. Jadi
saya rasa seperti itu. Dia boleh untuk mengambil sebatas kebutuhan dia untuk menyambung hidupnya, kebutuhan untuk anak-anaknya, karena eh, boleh jadi bercampur ya, tidak murni haram penghasilan suami tersebut, boleh jadi dia dapat hadiah, boleh jadi dia dapat pemberian atau yang lainnya. Ya, terjadi percampuran antara yang halal dan haram, maka dalam kondisi yang demikian, apalagi si istri membutuhkan, maka dia boleh untuk menerima pemberian suaminya tersebut ya. Tapi dengan catatan tetap dia berupaya untuk mendakwahi suaminya, menasehati, kalau nggak bisa dengan lisan, tulisan. Plus jangan pernah meninggalkan doa, doa kebaikan untuk suami. Semoga beliau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganti yang lebih baik. Wallahu taala alam. Insyaallah baik. Jazakallah khairan Ustaz. Mungkin untuk jawabannya jelas ya Mas ya untuk Bunia. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bunia tadi. Baik. Nah, Afwan, jadi para ulama mendasarkan apa yang saya sampaikan tadi, ya, fatwa mereka, karena dulu Rasulullah SAW itu menerima hadiah dari orang Yahudi. Beliau menerima hadiah dari orang Yahudi. Sementara orang Yahudi itu ma'ruf, penghasilan mereka itu dari riba, dari yang haram-haram. Ya. Dan Yahudi mereka non-Muslim, kafir. Ya. Apalagi ini adalah pemberian dari suami yang masih Muslim. Ya, ada kemungkinan bercampur antara yang halal dan yang haram. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Baik, ya semoga menjawab untuk pertanyaan Bunia tadi. Ya, berikutnya mungkin kita cukupkan untuk pertanyaannya karena kita kontrol waktunya terbatas. Ya mungkin Ustadz Johan saat ini mungkin jamnya sudah jam 10.13 ya Ustadz ya. Iya betul. Ya, Di Lombok. ya mungkin kita cukupkan untuk kita jawabnya. Terima kasih banyak ya. Tadi Bu Nia sudah bertanya dan juga Ustadz sudah menjawab pertanyaannya. Ya mungkin kita cukupkan untuk sesi kita bersama Ustadz pada malam hari ini. Ya kami ucapkan terima kasih banyak Ustadz Johan Saputra Halim ya telah Iya, barakallahu fiik. menyempatkan waktu berbagi ilmu kepada kita semuanya. Ya semoga ya, ilmu yang Ustadz sampaikan bisa kita amalkan, ya bisa Amin, mendatangkan amin. kebaikan untuk kami juga kepada Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Amin, Ya amin. mungkin tafadhol Ustadz jika ingin beranjak, mungkin nanti jika memang Ustadz ingin share artikel silakan ke WA yang saya hubungi Ustadz. Ya, Nanti akan kami bagikan kepada baik. peserta dan juga Ya, jadi artikelnya insya Allah sudah selesai, tapi saya belum sempat baca ulang. Saya baca ulang dulu sebentar, baru insya Allah kalau nggak malam ini mungkin besok saya kirimkan ke Mas Andri ya. ya, Mudah-mudahan baik, bisa di-share. baik, baik. Barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik. Baik, tafadhol Ustadz jika ingin meninggalkan Zoom meeting ini dan juga mungkin pada peserta ya kami mohon minta waktunya sebentar, ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Ya. Ya, saya mohon maaf kalau ada hal-hal kalimat-kalimat yang kurang berkenan, dan saya berterima kasih kepada Lariba ya, teman-teman semua ikhwah yang hadir di majelis online ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya untuk kita semua, menambahkan ilmu yang bermanfaat dan memberikan kita taufik untuk beramal saleh. Amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya dalam upaya membasmi riba di tanah air yang kita cintai ini, Koperasi Lariba Solusi Indonesia yang mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melangkah bersama gerakan pembasmi riba dengan cara berinvestasi simpanan dana di Koperasi Lariba Solusi Indonesia. Dana yang Bapak Ibu investasikan nantinya akan disalurkan untuk pembelian aset halal secara kredit syariah tanpa riba, gharar, dan zolim. Tentunya dalam menjalankan akad-akad syariah ini, Koperasi LSI diawasi oleh Ustadz Ervan Doni Tarmizi, LCMHI, selaku Dewan Pengawas Syariah Koperasi LSI. Baik, berikut kami mohon izin untuk share screen, ya kami tampilkan ya salah satu konten, ya langkah konkret Koperasi Lariba Solusi Indonesia dalam menyalurkan simpanan dana anggota investasi ya dalam pembelian aset konsumen secara kredit syariah tanpa riba, tanpa gharar dan zalim. Baik, izin kami share screen Bapak dan Ibu.
Mau mobil yang ini, atau mau yang ini, secara kredit bisa banget. Tapi pastikan kreditnya sesuai dengan syariah. Gimana lagi kalau bukan di Koperasi Lariba Solusi Indonesia. Kayak hari ini, ada akad pembelian Honda BR-V dengan customer dari Koperasi Lariba. Kita lihat akadnya. Saya jual dan serah terimakan mobil. Saya beli dan terima mobil. Alhamdulillah, saat ini Koperasi LSI Lariba Solusi Indonesia sedang membuka kembali periode penambahan simpanan dana investasi di Riba Busters. Setiap simpanan dana investasi Anda akan digunakan untuk pembelian aset kebutuhan konsumen seperti motor, handphone, laptop, mobil, dan aset-aset halal lainnya secara kredit syariah tanpa riba, gharar, dan zalim yang akadnya direview oleh Ustadz Irfan Tarmizi hafizahullah ta'ala. Salah satunya, di hari ini ada akad pembelian mobil. Berikut testimoni dari konsumen. 2 bulan terakhir ini memang saya dan suami udah ngeliat di Lariba. Memang terakhir itu saya lagi sering nanya-nanya sebenarnya awal soal rumah. Karena udah komunikasi sebelumnya, jadi ya udah kita pakai sekalian. Bayangkan jika investasi simpanan Anda bisa bermanfaat dan membantu banyak orang, terutama menyelamatkan mereka yang ingin terbebas dari riba. Betapa banyak keberkahan yang Anda akan raih dari investasi yang Anda lakukan. Buat kalian yang ingin segera bergabung, nggak perlu khawatir karena Koperasi LSI berkomitmen penuh dan serius secara transparan mengelola dan melaporkan keuangannya dengan rutin, memberikan laporan keuangan dan dokumentasi akad kepada anggota Koperasi LSI, dan ada bagi hasil yang insya Allah halal dan menguntungkan. Mau beli mobil baru dengan cicilan syariah kayak gini? Segera cek di caption caranya dan jangan lupa follow. Barakallahu fikum. Ya. Baik, ya Masya Allah, Alhamdulillah saat ini ya sudah lebih dari 200 anggota yang telah bergabung dengan gerakan Riba Busters, pembasmi riba, ya dengan total dana yang sudah masuk sekitar 6,1 miliar. Ya, total dana yang sudah diinvestasikan ya, kepada Koperasi LSI dari anggota investasi ini ya sudah mencapai hingga 6,1 miliar. Ya, ini kesempatan bergabung ya kembali terbuka untuk Bapak dan Ibu. Ya, kami persilahkan jika ingin bergabung dengan gerakan pembasmi riba ini, Bapak Ibu bisa menghubungi Koperasi Lariba Solusi Indonesia. Ya, insya Allah berinvestasi di Koperasi Lariba Solusi Indonesia tidak hanya membasmi riba, namun kita juga akan ada bagi hasil yang insya Allah halal dan penuh berkah. Ya, untuk informasi cara bergabung, ya sekali lagi kami sampaikan, Bapak Ibu bisa menghubungi official kontak Koperasi Lariba Solusi Indonesia melalui WhatsApp dan Instagram. Ya, bersama gerakan Riba Busters, kita basmi riba, semai manfaat dan tuai keberkahan dunia akhirat. Allahumma amin. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah menghadiri majelis ilmu kita pada malam hari ini. Ya, kita akhirnya sudah tiba di akhir sesi pada majelis ilmu kita malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan ya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Serta mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa disampaikan, ya Bapak Ibu bisa simpan kembali pertanyaannya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kajian bulan berikutnya. Ya, insya Allah untuk informasi kajian akan kami share melalui laman sosial media kami. Ya, kami juga ucapkan terima kasih banyak ya jazakumullah khairan ya kepada pihak-pihak yang mendukung terselenggaranya kajian ini. Koperasi LSI, Koperasi Lariba Solusi Indonesia, Lariba Consulting membantu UKM dan koperasi syariah naik kelas dan tanpa riba. Lariba Homes memberikan makna di setiap sudut ruang. Orchid Glow, PT Yutairo Solusi Integrasi membantu bisnis menjadi lebih mudah dengan solusi transformasi digital yang inovatif dengan sistem yang terintegrasi. Yurbi Sodaqat, bantu hitung dan salurkan zakat. KPMI Jakarta, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, Wilayah Jakarta. Sampai jumpa pada kajian berikutnya ya untuk informasi kajian serta informasi-informasi lain terkait Koperasi LSI, Lariba Consulting, Lariba Homes, Yutairo, Orchid Glow, Yurbi Sodaqat serta KPMI Jakarta bisa langsung dikunjungi ya laman sosial medianya masing-masing, Instagram, FB, LinkedIn ya insya Allah bisa dikunjungi. Baik Bapak dan Ibu, ya kita tutup majelis ilmu kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, kami pamit undur diri. Ya, terima kasih banyak atas waktunya. Jazakumullah khairan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami dari perkataan maupun perbuatan kami selama ini. Baik, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.